Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas PGMII mata kuliah pembelajaran TIK di SDMI. Hari ini kami akan membahas materi mengenal database dan bekerja dengan lembar kerja. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang database atau basis data. Dalam kehidupan manusia, data adalah hal yang sangat penting. Hal ini tidak dapat dielak karena setiap kita mengerjakan atau merencanakan maupun mempertimbangkan segala sesuatu memerlukan data. Sebagai contoh itu dosen membuat RPP untuk kelancaran proses penyampaian kepada materi ke mahasiswanya. Bukan hanya itu, bahkan untuk membuat soal daftar nilai dan mengatur jadwal pun menggunakan data. Definisi basis data menurut Fatasyah sebagai suatu kesatuan istilah, basis data atau database dapat didefinisikan dengan sejumlah sudut pandang, seperti himpunan kelompok, data atau arsip yang saling berhubung yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa dengan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan atau elektronis. Adapun tujuan dari basis data atau database adalah pertama, memudahkan mengambil data-data yang telah kita buat sebelumnya. Hal ini mempunyai prinsip kerja yang sama dengan almari dan tentunya dengan tujuan yang sama juga. Perbedaannya hanya meletak pada media penyimpanan yang digunakan. Jika lemari dari besi atau kayu sebagai media penyimpanan, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronis seperti cakram magnetik. Menggunakan basis data sangat menguntungkan dalam mengelola data-data karena terdapat pengaturan, pemilihan, pengelompokan, pengorganisasian data yang akan disimpan sesuai dengan fungsi atau jenisnya. Penilaian, pengelompokan, pengorganisasian ini dapat berbentuk sejumlah tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom dalam setiap tabel. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Yoni Ardinata mengenai basis data. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa jenis-jenis basis data atau database. Penggunaan basis data menurut kebutuhan dari masing-masing pengguna karena memiliki keperluan yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah jenis-jenis basis data. 1. Operational database. Database jenis ini dapat menyimpan data dengan rinci agar dapat dioperasikan dari seluruh organisasi. Dalam hal ini, mereka juga dapat disebut subjek area database. Transaksi database atau aplikasi database. Contoh dari operasional database adalah database yang digunakan pelanggan, database akuntansi, dan lain-lain. Nomor 2 yaitu relational database. Jenis database yang satu ini bisa dibilang paling populer. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan relational database, user dapat mengakses atau mencari informasi dalam tabel yang berbeda-beda. Yang dilakukan juga dapat melibatkan beberapa tabel karena fungsi relasi ini. Nomor 3, distributed database. Sesuai dengan namanya, database yang satu ini dapat mendistribusikan data-data secara tersebar namun saling berhubungan serta dapat diakses secara bersama-sama. Nah, database jenis ini biasanya digunakan pada suatu lembaga atau perusahaan yang terdiri dari beberapa cabang agar dapat memudahkan user mengakses data dari tempat satu ke tempat lainnya. Keempat yaitu yang terakhir adalah external database. Database ini mampu menyediakan akses ke bagian eksternal. Data yang disimpan nantinya akan digunakan untuk keperluan komersial. Akses ke dalam database ini akan lebih mudah dikarenakan diperuntukkan bagi publik dan di samping itu juga lebih efisien karena tidak perlu mencari informasi dari internet.